Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini aku bakal ngasih kayak guidance gitu. Gimana caranya kalian bisa nyelesain tugas UTS. Jadi aku nggak pengen ngoreksi hal yang salah dan ngasih kalian nilai jelek. Karena ngasih nilai jelek sama ngasih nilai bagus tuh koreksinya sama gitu. Oke, jadi wait, oh, bentar. View. Oke. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya riset apapun, action research, itu mulai dari tahapan RPIE. Nah, ini harusnya sudah ada di materi sebelumnya. Aku pengen recall aja. Kira-kira dari tahapan RPI, kalian masih ingat nggak sih RPI itu apa? Cek ombak dulu. RPIE. Ya, tulisannya udah ada, Research Planning, Implementation, Evaluation. Tapi kira-kira ini buat apa sih sebenarnya RPIE ini? Adakah? Ini kalau kalian gimana? Untuk apa? Itu kunci untuk riset. Definisikan kunci, Sil. Apa nih? Saya Mas, Yuk, gimana Del? bagian inti dari suatu komunikasi. Ya. Bagian inti komunikasi. Hampir. Jadi, RPIE di sini itu adalah satu cycle, satu sistem, satu kesatuan proses untuk siapapun membuat program komunikasi. Bisa program komunikasi, bisa program marketing, bisa program PR, bahkan kalau kalian adalah content creator dan kalian pengen berkembang lebih cepat, kalian bisa pakai prinsip RPIE ini. Jadi ini adalah satu kesatuan. Kita nggak bisa melaksanakan salah satu hal dengan baik kalau kita tidak melengkapi semuanya. Oke, nah kira-kira di antara empat tahapan ini, di antara empat tahapan RPIE ini, yang mana yang harus dilakukan pertama kali menurut kalian? Yang mana dulu nih? Jebakan Batman ini di sini soalnya. Riset. Riset dulu. Ada yang lain? Apakah semua setuju bahwa iya harusnya riset dulu dong? Apakah semua setuju atau ada yang enggak sih kayaknya? Adakah? Ayo. Semuanya setuju? Tahapan pertama adalah riset. Kalau kalian lagi kesulitan ngomong bisa di kolom chat aja. Karena kalau Setuju. tidak, oke, gimana Del? Setuju. Setuju. Oke, satu lagi deh. Ada yang setuju, yang tidak setuju nggak? Aman? Semua? Setuju? Wah, berat saudara-saudara. Ketik deh. Ada RPIE ini ada fase riset, ada fase planning, implementasi, dan ada evaluasi. Setelah evaluasi masuk ke tahapan riset lagi. Nah, tapi apakah benar nih fase riset yang pertama kali harus dilakukan? Untuk menjawab fase yang mana yang terlebih dahulu harus dilakukan, kita cek dulu. Kalian waktu di pertemuan pertama udah dikasih soal UTS kan? Sudah dikasih tema kan? Nih, kalian dikasih tema ABCDE. Silahkan riset gitu. Nah, sekarang udah di minggu ketiga, apakah kalian sudah mampu melakukan risetnya? Ataukah, masih bingung gitu? Udah mampu melakukan riset atau masih bingung? Yang mana nih? Bingung. Oke. Kalau saya masih bingung Mas. Oke.
Nah, kenapa kalian bingung? Karena kalian belum menemukan kasus. Jadi, dalam konteks RPIE, yang pertama kali harus kita lakukan adalah tahapan evaluasi, teman-teman. Itu core-nya. Kenapa? Kalau kita belum melakukan evaluasi, saat kita belum menemukan data awal, kita nggak tahu apa yang harus dibahas. Nah, konteks evaluasi ini, itu tidak hanya berlaku dalam action research, tapi juga untuk academic research. Bedanya adalah dalam action research, setelah melakukan evaluasi, kita bikin risetnya, kemudian lanjut ke planning dan implementasi. Tetapi dalam riset akademis, saat kalian ngerjain skripsi, tahapannya itu cuma evaluasi dan riset. Titik di situ. Nah, sehingga kenapa kok kalian di minggu ketiga ini masih bingung? Karena kalian belum memilih kasus apa yang harus dievaluasi. Nah, di sini aku ngasih 2 contoh. Yang satu dari konteks akademis, yang satu dari konteks praktis. Nah, ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus politik. Kasus politik ini, apa yang kita evaluasi? Kami memilih untuk melakukan evaluasi pada Anies Baswedan. Kenapa nih Anies Baswedan itu ada masalah apa nih? Kok harus di-review? Harus dievaluasi? Kita cek, oh Anies Baswedan ini adalah bakal capres Partai Nasdem saat itu. Berita ini ada di aku lupa di media apa, tapi dia muncul di tanggal 3 Oktober. Jadi 3 Oktober Anies digadang-gadang menjadi bakal capres Partai Nasdem. Apakah kasusnya berhenti di sini? Tidak. Jadi data yang baik, evaluasi yang baik itu harus konsisten. Tadi ada data 3 Oktober, terus ini ada data September. Ada apa nih di 2 September? Karena di tanggal tersebut Anies Baswedan yang tadinya sudah melamar AHY sebagai cawapres, akhirnya meninggalkan AHY demi Caimin. Sehingga Partai Demokrat memiliki sentimen negatif terhadap Anies Baswedan. Ini data yang konsisten. Sama-sama konteksnya politik, sama-sama konteksnya adalah Anies Baswedan. Kemudian di sini, apakah pemilihan Caimin sebagai bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan itu oke? Oh, ternyata nggak clear juga. Kenapa kok nggak clear? Karena Muhaimin Iskandar ini masih bermasalah dalam dualisme PKB. Karena Muhaimin Iskandar pernah diduga dan dituduh melakukan kudeta PKB tahun 2008. Ini berita 13 Agustus 2023. Apakah ada berita lagi? Ada. Meskipun ada kontra, ternyata ada yang pro juga. Siapa yang pro? Oh, PKS. Nah, hanya konsistensi data ini membuat kalian saat melakukan riset itu jadi lebih gampang, teman-teman. Kenapa? Batasan penelitiannya, frame berpikirnya dibatasi di Anies Baswedan pernah melakukan apa dan dia bakal menang pilpres atau tidak. Selesai. Clear. That's why yang pertama kali harus kita lakukan adalah fase evaluasi. Tanpa data evaluasi, kalian akan bingung. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa data evaluasi, kasus yang kalian ambil bisa jadi itu bukan kasus yang besar, tetapi kasus yang pernah ada. Kalau kasusnya pernah ada, berarti dia tidak penting. Informasinya tidak banyak. Saat informasinya tidak banyak dan kalian baru belajar riset, kalian bunuh diri sih. Oke, itu di studi kasus 1. Adakah yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke studi kasus berikutnya? Atau clear? Atau aku terlalu cepat? Biar feedback. Kalau kalian nggak ada feedback, aku nggak bisa terusin juga nih.
Clear, Mister. Oke, kalau clear, aku bakal lanjut ke contoh kasus kedua. Contoh kasus kedua ini adalah UAS-nya dari angkatan 2020. Jadi kasus di angkatan 2020 saat UAS adalah problem solving dari isunya Gojek. Saat itu aku yang pitching kepada teman-teman 2020 bahwa ada potensial kasus yang terjadi tidak hanya untuk Gojek tapi juga Grab dan Shopee something itu. Tapi kita fokuskan hanya di Gojek. Kasusnya apa nih? Jadi berdasarkan data yang kami punya, itu aku kasih 5 macam artikel online, media online. Yang terjadi di sana, oh ternyata demo-demo dari Gojek, dari Grab itu sudah terjadi beberapa kali. Kemudian, nah, ada juga yang menuliskan bahwa ternyata kalau kamu jadi drivernya Gojek, kalian jadi drivernya Grab, itu kalian akan masuk ke dalam sistem yang bukannya kamu dapat duit, tapi kamu malah dalam tanda kutip diperbudak gitu. Artikelnya ada. Nah, kemudian apa nih tanggapan dari pemerintah? Harus menanggapi dong pemerintah karena peraturan kerjasama, peraturan usaha standar kesejahteraan itu kan ada di pemerintah. Apakah pemerintah aware dengan kasus ini? Oh ternyata sudah cukup aware. Ada nih beritanya. Nah, what else? Ada informasi apa lagi nih yang bisa kita evaluasi? Oh, pernah ada kurir e-commerce itu bikin petisi. Tapi apakah ada tindak lanjut dari pemerintah? Belum ada beritanya, oke. Nah, langkah-langkah yang ada di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman 2020 dalam melakukan evaluasi. Sebenarnya driver Gojek nih sudah diperlakukan secara manusiawi atau belum sih? Kalau misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan driver Gojek, Grab dan sejenisnya itu sudah melalui tahapan yang tepat, apakah pemerintah ada campur tangan di sini untuk memperbaiki nasib mereka? Bahkan ini aku nggak tahu harus happy atau harus sedih. Saat ongoing kami mengerjakan UAS ini, ada kasus di mana driver Gojek meninggal karena kelelahan. Jadi waktu itu si driver ini lagi di tengah-tengah kerja, dia istirahat, kemudian lewat. Ini adalah data-data evaluasi. Data-data awal yang harus kalian kumpulin dulu sebelum melakukan riset. Sehingga kalian bisa melakukan summary. Kalian bisa menyimpulkan kasus ini berjalan seberapa lama sih? Isunya itu segede apa sih? Ternyata begitu di summary, begitu disimpulkan, awal pengambilan datanya teman-teman itu ada di 8 Juni. 8 sampai 10 Juni. Dan akhir pengambilan data ada di Juni 2022. Jadi hampir setahun. Data evaluasinya itu setahun. Sebelum apa? Sebelum memutuskan apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita riset. Jadi kalian nggak bisa skip, kalian tidak bisa meremehkan fase evaluasi. Kalau kalian meremehkan fase evaluasi atau bahkan tidak melakukan evaluasi, asal ngambil kasus dan kayak, ini kayaknya gampang deh kasusnya gitu, kalian akan hancur-hancuran di tahapan berikutnya. Oke, setelah kita melakukan evaluasi dan kita summary, kita simpulkan, tahapan berikutnya adalah masuk ke analisis 5C.